知るからだからワン、ツー、スリーで歩き出せ今日も明日も昨日も変わらないならばワン、ツー、スリーで歩き出せ回る世界と逆向きでAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2186206101 dari kelas 3B Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambosai. Baiklah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ICT dengan dosen pengampu Bapak Arif Mudi Priyatno STMkom. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian email, bagaimana cara menggunakan email, dan apa saja fungsi email. Nah, teman-teman udah pada tahu belum? Kalau belum, ayo ikuti dan simak video saya selanjutnya ya. Bagian A, pengertian email. Nah, apa email itu? Email adalah singkatan dari electronic mail yang merupakan salah satu sarana untuk mengirim maupun menerima pesan dengan sistem digital melalui jaringan komputer dan juga internet. Jadi, pesan digital maupun surat elektronik tersebut nantinya bisa dibuat dan juga dikirim ke alamat email yang lainnya dengan menggunakan komputer maupun laptop, bahkan ke smartphone. Layanan email sendiri digunakan untuk mengirimkan data, bisa dalam bentuk file teks, gambar, audio, dan video. Dengan menggunakan layanan email ini, aktivitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan mengirimkan surat secara manual. B. Cara menggunakan email. Nah, bagaimana cara menggunakan email itu? Ayo simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi email. Nah, di sini terlihat banyak notifikasi. Kemudian, untuk mengirim pesan atau menggunakan email, kita dapat menekan fitur tulis yang terletak di pojok bawah sebelah kanan. Di sini terdapat beberapa fitur. Di pojok atas sebelah kanan terdapat gambar seperti pesawat kertas. Itu gunanya untuk mengirim pesan. Di sampingnya terdapat gambar seperti penjepit kertas. Gunanya untuk melampirkan berkas-berkas seperti file, gambar, dan video. Kemudian di bawahnya terdapat fitur dari. Kita bisa memakai email pribadi atau email yang terkait. Setelah itu terdapat fitur kepada. Kita dapat mengetik email yang kita tuju. Dan fitur ini terdapat dua bagian, yaitu CC dan BCC. CC ialah penerima email utama dapat melihat siapa saja yang akan menerima salinan email tersebut. Sedangkan BCC ialah penerima email utama tidak akan tahu pada siapa saja email tersebut dikirimkan selain dirinya dan yang tercantum di kolom CC jika ada. Lalu di bawahnya terdapat fitur subjek. Kita dapat menulis judul atau tema dari pesan yang ingin dikirim. Dan paling bawah terdapat fitur tulis email. Di sini kita mengisi dengan salam pembuka, isi atau tujuan, kemudian salam penutup. Nah, itulah langkah-langkah mengirim pesan email atau menggunakan email. C. Fungsi email. Nah, apa saja fungsi email itu? Yang pertama, sebagai media komunikasi. Yang kedua, sebagai media informasi. Yang ketiga, sebagai media promosi. Yang keempat, sebagai identitas. Yang kelima, sebagai media pemasaran. Yang keenam, untuk mengirim dan menerima pesan. Yang ketujuh, untuk mendaftarkan diri di media sosial. Yang kedelapan, untuk membuat blog atau website. Yang ke-9, tempat berkumpulnya notifikasi. Yang ke-10, dapat menelusuri dokumen secara cepat. Yang ke-11, sebagai media untuk melamar pekerjaan. Baiklah, berikut ini contoh cara menggunakan email atau cara menulis email. Nah, di fitur dari saya menggunakan email pribadi saya
Kemudian di fitur kepada, saya menggunakan email kampus pribadi saya. CC dan BCC tidak perlu diisi. Kemudian fitur subjek saya isi dengan tugas UTS ICT. Kemudian fitur tulis email saya isi dengan salam pembuka, isi atau tujuan, kemudian salam penutup. Dan saya juga melampirkan berkas, yaitu file tugas ICT saya, seperti yang terlihat pada contoh. Kemudian kita klik kirim dan kita tunggu proses pengiriman. Nah, jika terdapat bacaan dalam antrian seperti pada contoh, itu karena jaringan kita lelet atau terkendala karena jaringan, tetapi itu tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Jika berhasil, nantinya pesan itu akan sampai kepada orang yang kita tuju. Nah, itulah contoh cara menggunakan email atau cara menulis email. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pengertian email, cara menggunakan email, dan fungsi email. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.